Saya tidak hadir, tetapi pada saat membuat pergerakan laporan balik atau lain-lain, atau lapor kode etik dan lain, saya tetap dukung full. Karena hari ini orang yang menjadi korban pengaduan palsu dilakukan oleh Agus, gitu. Itu namanya saya bilang itu pengaduan palsu, gitu. Lain daripada pasal penggelapan dan lain. Karena Agus ini udah menggiring rakyat Indonesia, para netizen, bahwa ini uang milik dia, ya kan? Gitu, meyakinkan rakyat Indonesia bahwa ini uang dia, sehingga dia melapor Tenovi dengan pasal 39. Nah itu yang harapan saya, jangan kita diam besok setelah kalau mereka tidak hadir. Kenapa? Kalau dari sisi hukum perdata, saya sempat tanya tuh ke pengacaranya Agus, Bang Pondang, apa kewajiban Agus? Kewajiban Agus adalah melaporkan kepada Tenovi terhadap dana donasi itu. Nah, dari lawyernya Agus saja sudah mengakui bahwa Agus mempunyai kewajiban melaporkan uang dana donasi itu ke Tenovi. Sedangkan Tenovi menarik uang donasi itu ke Yayasan Tenovi itu kan atas kesalahan Agus. Tapi kenapa ada laporan pemerasan begitu ke kepolisian dari pihak Agus? Mungkin bisa dijelaskan Kak Sil atau Bang George. Terima kasih. Oke, ke Bang Jos aja dulu. Silakan Abangku, Bang Jos punten. terima kasih. Jadi gini, semoga lah besok kan saya dan teman-teman mungkin dengan kecil kita akan bahas ya. Apabila besok mereka nggak hadir, maka serangan full balik harus kita jalankan. Salah satunya kita mendesak laporan polisi 263 itu, 369 ya. Kenapa? Saya yakin kalau kita mendesak untuk menggelar, maka SP3 akan keluar, kasusnya akan dihentikan. Kita bisa pakai dasar Agus dalam melakukan pengaduan palsu, karena yang dilaporkan itu personal pribadi di Tenovi, bukan badan hukum ya. Dan memang dari sisi unsur-unsur tidak terpenuhi. Objek aja barang di dalam pasal itu, objeknya barang, tapi ini kan uang, bicara tentang uang ya. Dan kalau saya rasa bahwa kalau kita diam, maka Agus dan tim pengacara merasa besar. Ya, bahkan Agus berpamer di mana-mana. Saya akan bahwa dia ini bagian daripada orang yang bisa mengatur ya timnya, pengacaranya untuk bagaimana membuli dalam dunia hukum, membuli Tenovi gitu. Makanya saya berharap semoga hasil sebagai kita kan sebagai garda terdepan itu, pada saat besok mereka tidak hadir, maka serangan full itu harus jalan. Mendesak kepolisian untuk segera gelar, kemudian lapor, bila perlu kita lapor balik hal yang penting. Karena ini kepastian masyarakat Indonesia, khusus para netizen maupun para donatur. Kenapa Agus ini tidak dilapor, atau kenapa pengacaranya seenaknya lapor? Dengan laporan polisi itu merasa bahwa mereka yang paling benar, gitu. Tapi kalau dari sisi hukum kita tahu lah, pasti kasusnya BSP3 tuh, atau kasus dihentikan. Nah itu yang pertama, yang mungkin saya akan menyampaikan tadi, sudah sampaikan beberapa teman. Mungkin kita lagi tunggu tuh kasih punya pengarahan besok setelah jumpa pers. Memang besok saya tidak hadir, tetapi pada saat membuat pergerakan laporan balik atau lain-lain, atau lapor kode etik dan lain, saya tetap dukung full. Karena hari ini orang yang menjadi korban pengaduan palsu dilakukan oleh Agus, gitu. Itu namanya saya bilang itu pengaduan palsu, gitu. Lain daripada pasal penggelapan dan lain. Karena Agus ini udah menggiring rakyat Indonesia, para netizen, bahwa ini uang milik dia, ya kan? Gitu, meyakinkan rakyat Indonesia bahwa ini uang dia, sehingga dia melapor Tenovi dengan pasal 39. Nah itu yang harapan saya, jangan kita diam besok setelah kalau mereka tidak hadir. Kenapa? Kalau dari sisi hukum perdata, langkah-langkah yang dilakukan tim pengacara itu sudah sangat benar. Ya, kalau mereka tidak bertikat baik hadir, baik perdata dan pidana dalam hal langkah-langkah hukum, pasti jalan itu udah deliknya udah masuk, buktinya udah kena. Ya, bahkan kalau kita dari sisi hukum ya membuat Mbak Resita tadi, jujur bahwa saya ini merasa bahwa Agus ini dan timnya merasa mereka yang paling di atas angin. Karena mereka pelapornya. Mereka berpikir dengan dasar laporan polisi itu menjadi gaming position, tawar-menawar. Mereka nggak sangka bahwa apabila ada serangan balik, maka yang korbannya Agus. Ya mungkin kalau rekan pengacara yang lain yang sudah keluar dari substansi kuasa khusus, ya boleh kena itu, ya pencemaran nama baik dan sebagainya macam. Tapi kalau kita diam, kita berada pada posisi diam, percaya. Para masyarakat maupun netizen yang mendukung Tenovi ini, mereka rasa pedulinya berkurang karena kita pada posisi di sana. Itu aja bagi saya, karena mereka kapan kita kapan Tenovi ini kan pertanyaan kapan ini yang disebar kepala besar, ditambah lagi dengan pernyataan yang bukan saja tadi oleh Bang Krisna maupun Bang Farah. Saya katakan bahwa itu pengakuan bahwa uang dikembalikan kepada Agus. Kenapa dari dulu? Itu memang betul pernyataan itu, karena kita tidak menggunakannya dalam hal ini Tenovi belum menggunakan hak hukum beliau untuk lapor balik dan sebagainya macam.
mereka udah gunakan hak hukum mereka, walaupun laporan mereka kita sama-sama tahu tuh, apalagi Kak Kasil sudah menyampaikan ulang-ulang kan, itu laporan mereka tidak akan terpenuhi unsurnya, gitu. Nah ini yang harus jangan di posisi bertahan saja, tetapi mari saya semoga lah besok setelah mereka tidak hadir, saya tunggu aja arahan dari Kasil itu dengan teman-teman. Kita tim 1 dikerahkan untuk serangnya, mendesak kepolisian untuk menggelap. Bila perlu kita bawa netizen, kita bawa itu ya konten kita segala belum. Bila perlu Bang Faktualnya hadir, Bang Faktual. Kita desak 3 dan 9 itu live itu. Kita debat hukum dengan polisinya. Mana bisa seorang pengacara tanda tangan? Mana bisa ini uang? Kenapa ini uang atau barang? Tolong jelaskan ya. Kita desak unsur tidak terpenuhi. Ya ini badan hukum. Dan itu jadi rame nanti. Pasti katanya dihentikan. Karena gini, peraturan Kapolri kalau nggak salah nomor 12 ya. Ringan itu 1 bulan, ya, sedang itu 2 bulan, berarti 3 bulan. Mari kita tantang tuh supaya segera digelar. Kalau kita pada diam, semua stigma itu muncul. Makanya saya bilang, mau jelaskan dari sisi Permensos nomor 8 tahun 2021 Tenovi di pihak benar, mau dari undang-undang Yayasan Tenovi di pihak benar. Pertanyaannya lawan kuat dari mana? Nggak ada satupun yang buat mereka kuat, itu nggak ada. Gitu. Hari ini mereka pakai kelemahan ucapan yang mana mereka pelintir ya. Saya mohon maaf, saya dipotongnya setengah, pengakuannya cuma setengah, jadi tidak full. Jadi 2 video, 3 video yang dikirim ke saya itu kan setengah, bahwa uang Agus, ya ini uang milik Agus, ditambah dengan video yang beberapa yang sudah potong lagi, uang Agus itu udah tidak ada hubungan dengan Nonatur tadi. Jadi memang saya kaget kan, karena saya juga rasain, tapi udah diluluskan kemarin, diluluskan juga oleh Kasil hari ini. Intinya besok saya cuma sanakan ya, semoga pesan saya juga Kasil dan teman-teman kita siap bergerak. Besok mereka tidak hadir, besok serangan full gitu. Artinya kita mendesak polisi dulu, 3 dan 9, kita hadirkan Faktual News. Sebagai media yang mengawal kita mendesak Kapolseknya, Kapolresnya, mari gelar, buktikan kemampuan hukum. Maka pada saat kasusnya SP3 kita hajar habis-habisan untuk mereka, gitu. Daripada mereka tuduh klien kita pakai narkoba, jual mobil ilegal, ya kan? Kacau itu. Nah, mari kita tunjukkan kemampuan kita dalam dunia hukum supaya siapa yang lurus dalam kasus ini. Saya percaya, ya hanya polisi yang gila aja yang berani bilang bahwa itu sudah terpenuhi unsurnya. Tapi polisi masih selama masih bersih masih ada, percaya kasusnya segera dihentikan, digelar dan dihentikan. Itu aja Bang Faktual. Dan saya untuk menjawab itu Mbak Resita. Ya, oke, terima kasih penjelasannya Abang. Tanggapi Os, boleh Os? Oh boleh, silakan saudara. Ya. Selamat malam Kasil. Siap Bang. Nyala Kasil. Jadi agak adem sedikit apa yang dinyatakan oleh Kasil ya sama Bang Jos, jadi bikin adem sedikit Kasil. Sebenarnya kan apa ya, saya pribadi agak gerdek ya gini. Pertama kita lihat di Idus TV ketika Pak Pro ya mewakili Kanopi, di situ ada Agus, ada layernya. Bagaimana kita melihat dengan apa ya, pasti semua bisa lihat ya bagaimana Agus menarasikan seolah-olah bahwa ini Tenovi adalah yang salah gitu. Agus sendiri yang menyatakan seperti itu. Jadi mungkin apa semua sudah pada lihat juga. Ditambah tadi pagi Kasil itu Krisna Mukti live pagi dengan pernyataannya begini. Tadi saya udah bilang, tapi kan Kasil belum ada ya. Jadi pernyataannya begini kurang lebih Kasil. Dia bilang, nanti dulu udah saya bilang balikin itu duit, itu uang Agus, gitu. Sampai akhirnya saya komen spam itu, bukan itu persepsinya. Dia terus bilang itu, uang itu uang Agus. Akhirnya mereka mengakui. Jadi kan impact aja Kasil, impact dari apa yang dinyatakan Pak Brian, walaupun mungkin ya seperti Kasil bilang bahwa itu bukan seperti itu maksudnya, tapi mereka pihak sebelah menanggapinya ya sama dengan hampir kurang lebih dengan kami yang netizen gitu. Jadi mereka Pak Krisna Mukti tadi pagi live-nya itu cuma saya rekod juga ya, tapi poinnya seperti itu. Jadi seperti apa ya, kayak ya seperti tadi Pak Jus bilang, mereka seolah-olah sudah berada di atas angin setelah pernyataan dari Pak Brian kemarin itu. Begitu Kasil. Siap. Bang Aktual, terima kasih putaran saya izin saya sudah lega dengan penjelasan Mbak Sil dengan pengacara 2000 lebih yang saksikan ini, saya turun agak lega. Terima kasih, selamat berjuang Ibu Sil dan pengacara. Kita sudah terobati malam ini. Ya. Berkat lewat pintunya Bang Faktual nih. Ya. Oke, terima kasih Abangku ya, Bandeng. Dan sekedar informasi juga ya, kayaknya sih besok Bang pengacara, kayaknya Bang Farad datang, karena saya juga lihat live-nya tadi ya, mengikuti live-nya. Banyak narasi yang saya dengar, rasanya sih besok dia datang. Dia juga sudah mengatur strategi, kata dia, mengatur orang-orangnya siapa nanti yang akan dia bawa. Itu
besok rasa-rasanya dia akan datang. Kalau menurut yang saya tadi ya, kembali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Ical itu memang hari ini saya merasakan sendiri dan saya melihat bagaimana Farhad Abbas itu seger kelihatannya kan, kelihatannya gagah, dan juga menyampaikan narasi-narasinya itu luar biasa. Jadi luar biasa itulah artinya mungkin efek, kembali lagi ya, efek dari pernyataan Bang Brian yang mengatakan uang itu adalah uang Agus. Ya, apapun di ininya intinya ada efek di situ dan itulah membuat dia berbangga sekali ya. Kalau saya melihat tadi itu fresh, seger, berbicara dengan wartawan itu nggak ada beban, nggak ada ini dan nggak ada ini. Dan satu hal lagi yang saya tangkap dari bahasa dia, bahwa Novi ini gimana ya, lawyer-lawyernya ada juga yang narasinya begini-begini ya. Ini kalau memang terjadi perdamaian dan ada yang berani mengganggu Novi ya, kurang lebih begitu, ada lawyer yang berani mengganggu Novi ya, saya siap pasang badan buat Novi ya, kurang lebih lah. Saya disclaimer bahasanya beliau Farhad Abbas. Jadi seperti itu intinya. Kasil itu bahwa yang dia tangkap itu di saat ada pengakuan. Izin Kasil, bunda apa ya, memberi masukan kepada Kasil dan mudah-mudahan suara saya juga didengar oleh Mbak Novi. Kedepannya Kasil mohonlah jangan yang gugup-gugup di depan kamera, jangan yang kurang tegas di depan kamera. Saya senang dengan narasinya Kasil dan kesenangan saya ini ya, harapan saya mudah-mudahan Kasil itu kalau ada press conference begitu ya Kasil hadirlah di situ. Kasil ibaratkan menyampaikan ketegasan, menyampaikan apa yang biasa Kasil sampaikan kepada kita. Karena apa? Kembali lagi Kasil, netizen ini detik ini bisa sangat berubah. Saya kemarin di saat kami mengkanter bahasanya Brian itu, saya narasikan di sini dengan teman-teman, netizen itu rata-rata kecewa semua. Rata-rata 90% kecewa. Nah itulah efeknya Kasil, makanya sekedar masukan harapan ke depan mudah-mudahan Kasil ada waktu dan kesempatan mendampingi Tenovi. Tolonglah agar Kasil ini bisa hadir dan juga menyampaikan statementnya, begitu juga dengan Bang pengacara. Jadi tidak menjadi statement yang liar. Jadi yang takut-takut di depan kamera, janganlah khawatir nanti ditanya sama wartawan malah gugup. Ini nanti malah kemana-mana. Niatnya saya tahu Bang Brian mungkin niatnya baik, tapi narasinya inilah yang di follow up, yang membuat pihak Agus itu bangga dan merasa senang di atas angin nih keadaannya begitu. Oke. Saya menyapa dulu Mbak Erin. Mbak Erin, ada mungkin tambahan narasi, silakan Mbak Erin. Iya, saya mau mengucapkan terima kasih juga buat Bang pengacara dan juga Mbak Sil. Terima kasih udah membuat hati ini sedikit tenang ya. Udah kayak orang patah hati saya kemarin tuh. Jadi Mbak Sil, oke lah, kita udah jelaskan itu bahwa memang tujuannya tidak untuk menyerahkan uang, tapi untuk mediasi. Nah, seandainya memang mediasi itu kemudian, meskipun Agus mengatakan dia tidak perlu itu, dia udah dibiayai berobat dengan yang lainnya, tapi kemudian statement itu tercapai, Agus memang mau menerima kembali uang donasi ini. Nah, bagaimana Kak Sil? Ini Kak Sil atau Bang Jert ya, saya mau tanya. Bagaimana dengan uang yang telah dipergunakannya tidak tepat sasaran itu? Apakah itu akan dilaporkan atau akan diajak berdamai juga tentang itu? Nah, itu aja Bang Jert. Saya masih mikir ke sana. Apakah uang yang udah dipakainya yang berapa ratus juta itu, apakah itu akan dipermasalahkan atau dilaporkan atau tidak gitu? Ya, silakan abangku, Bang pengacara. Itu ditanya di Kasil kan, tadi kan saya sudah bilang bahwa kalau memang besok mereka tidak mau berdamai ya, tadi kan mohon maaf saya tidak off record namanya, tapi kita koordinasi. Saya bilang kalau langkah semoga kalau memang tidak mau berdamai, Bang Farhad atau dari timnya tidak mau berdamai, semoga ada gerakan langkah hukum yang dilakukan oleh tim dari Tenovi. Karena kalau kita berada pada posisi bertahan, maka baik itu netizen maupun para donatur menganggap bahwa kita ini pihak yang salah. Mereka udah giringkan kemana-mana, tidak terdaftar, tidak berbadan hukum segala macam, ya kan? Dan itu sudah menjadi hal bukan komisi lagi, itu di mana-mana narasinya giring kepada hal ini. Jadi saya rasa bahwa kalau memang kita pada posisi tenang, ya dari sisi pada maka kita dianggap posisi orang yang tidak salah. Cuma dari sisi kemanusiaan, Tenovi orang yang memiliki hati kemanusiaan. Tapi dari sisi pengacara ya sebagai penegak hukum, mari kita menempatkan posisi hak Tenovi yang diatur di dalam pasal 108 untuk melaporkan ya, dalam pasal 108 ayat 1 itu melapor balik itu lewat tim pengacaranya, karena itu sangat penting teman-teman, karena ini kan
dalam hal ini kan Tenovi sebagai orang yang paling korban nih dalam kasus ini, sudah berbuat baik, dilaporkan, dihina, kemudian orang yang melapor berani berdiri di podcast dan televisi menyalahkan beliau sebagai orang yang memiliki hati kemanusiaan. Nah, kita pengacara, mohon maaf saya pribadi sih kekotahan tuh lihat itu. Itu aja, saya nggak kekotahan. Saya hal yang paling pertama kalau umpamanya kasih dorong, mungkin kita hal pertama kita tekan itu segera gelar pasal lapor polisi 369. Saya yakin itu menjadi pintu masuk kepada perkara yang lain, semua kita giring semua selesai. Tapi selama kalau kita bertahan, kita menganggap kita memang bernarasi di depan hukum ya soal unsur dan lain-lain. Tetapi narasi ini harus kita tekan untuk kepolisian segera gelar gitu, supaya kita bisa menjadi pemurniannya nama baik Tenovi satu persatu mulai dibersihkan. Entah kita mau lapor balik atau tidak, itu langkah-langkah hukum itu awal dulu tuh. Karena mohon maaf ya, kalau kasus-kasus tertentu klien kita sebagai terlapor contohnya, kita desak segera gelar gitu. Karena itu hak ya, hak daripada setiap orang tersangka atau terlapor di dalam undang-undang yang menjamin itu untuk mempercepat prosesnya. Gitu aja Bang Fatwa. Intinya data kasus ini Tenovi